dalam kehidupan yang terus berjalan, keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, saya pun dari kecil menjadi pekerja keras. Saya tahu memang orang tua saya mengasihi saya. Namun karena keadaan, ya saya dilibatkan untuk ikut dalam mencari nafkah. Cepat dong, jangan malas-malasan kau. Saya menjadi seorang penyadap kelapa. Saya masih SD sudah memanjat pohon kelapa itu setiap pagi itu kurang lebih 10 baru saya bisa berangkat sekolah. Dan itu saya alami sampai kurang lebih 10 tahun. Saya lihat rekan-rekan saya, mereka bangun tidur jam 6, mandi pergi sekolah. Tapi saya kok seperti ini? Batin saya tersiksa. Hati saya memang sangat sakit dan saya sungguh sangat malu. Karena melihat ya rekan-rekan saya yang seangkatan dengan saya, sekolah dengan saya, bahkan mereka sering meledek saya, menghina saya. Karena saya sering terlambat masuk di kelas. Dalam hati saya yang paling kecil memang ada suatu kedendaman gitu. Penderitaan dalam hidupnya seakan tidak pernah habis. Rasanya ia sudah tidak kuat lagi untuk menjalani hidup. Berapa kali ketika saya manjat pohon kelapa waktu kecil itu, seringkali saya mau lepaskan tangan saya. Karena kehidupan yang begitu pahit, saya tidak berdaya. Saya tidak bisa berkata, aku tidak mau melakukannya gitu. Apabila saya tidak melakukan akan menjadi satu masalah besar. Bapak saya ini memiliki satu temperamental yang keras ya. Nah kalau anak-anaknya salah, suka main pukul. Saya tidak pernah merasakan kasih sayangnya. Dan saya dituntut mandiri dari sejak kecil. Nah, ketika saya melihat bahwa bapak saya tidak menjadi figur, saya sudah sangat menderita. Dan tidak pernah tersenyum. Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu nggak benar bahwa dia punya kasih. Tuhan, lebih baik saya mati tapi jangan saya sengaja, kira-kira begitu. Biarlah saya jatuh atau tergelincir dan mati. Seringkali seperti itu. Karena memang begitu tekanan kehidupan itu sangat menyakitkan. Sesungguhnya saya sudah tidak mampu menjalani hidup ketika itu. Keinginan untuk bunuh diri itu pun akhirnya kandas. Seiring berjalannya waktu, keadaan itu telah membentuk Yonatan menjadi sosok pribadi yang berbeda. Hari lepas hari di hati saya tidak ada satu pemahaman bahwa hidup ini menuju kepada kebaikan. Mau kemana tukang kelapa? Karena siapa yang kuat, siapa yang keras, nah itu yang berkuasa. Dan itu juga membuat saya sebagai anak yang memiliki suatu sikap yang kasar. Dalam pemikiran saya, bagaimana saya supaya bisa menjadi orang yang berhasil, walaupun dengan cara apa. Tekadnya untuk menjadi kaya membawa Yonatan merantau keluar daerah. Saya mau menghalalkan. Yang penting saya bisa kaya, bisa dapat uang, dan segala sesuatu saya pikir dengan kekuatan itu, dengan uang itu, memiliki kekuasaan. Akankah tujuannya dapat tercapai? Saya di sana mencoba untuk berdagang asongan. Namun kehidupan di sana pun karena saling bersaing, di sana ada kekerasan. Saya pun tidak mendapatkan yang saya inginkan.
uang yang saya cari tidak pernah ditemukan. Bahkan makan pun harus bekerja keras, tidak berbeda dengan di kampung. Anak baru lo yang sering. Makanya lu gagal sih, kagak bilang sama gua. Cepat, Bay. Cepat. Semua. Yonatan terus berjuang untuk mengadu nasib dari satu kota ke kota lain. Namun keberuntungan masih belum berpihak padanya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Di Jakarta pun bukan seperti apa yang pernah saya dengar. Ada pepatah berkata, ya kejam ibu tiri lebih kejam ibu kota. Dan itu memang saya rasakan ketika saya tiba di Jakarta. Dan tidak ada yang menampung saya siapa-siapa di Jakarta. Dan saya masuk terjun di dalam kehidupan orang-orang yang disebut dalam terminal. Sejak itu saya mulai melihat kehidupan, tidak lagi ada kehidupan yang baik. Semuanya harus berjalan dengan kekerasan. Tidak ada kasih di sana. Dan benar, siapa yang kuat, siapa yang berani, itulah yang hidup. Maka saya masuk mulai di dalam kehidupan yang disebut komunitas orang-orang copet. Jadi saya tidak lagi memiliki hati nurani yang memiliki yang disebut belas kasihan. Itu sudah tidak ada. Yang saya inginkan siapapun korban saya tidak menjadi persoalan, untuk saya mendapatkan uang. Namanya mulai dikenal dalam dunia kejahatan. Siapapun bisa menjadi korban. Bahkan penjara pun tidak dapat menciutkan nyalinya. Ketika saya pertama masuk, memang itu tidak enak. Saya berpikir saya bertobat. Memang kita lihat penjara itu mengerikan. Namun ketika masuk kita dalam kegelapan itu, yang gelap itu malah menjadi terang bagi orang yang gelap gitu. Dan saya memiliki bekal dari penjara. Itu untuk melawan kejahatan yang lebih dahsyat lagi. Pada saat hukuman saya berakhir di penjara, saya tidak memiliki tujuan yang pasti. Maka saya kembali kepada komunitas ini dan kembali melakukan kejahatan. Pada suatu hari, saya dengan rekan saya berencana untuk melakukan satu penodongan. Kami tidak tahu bahwa di dalamnya ada seorang aparat. Maka ketika kami melakukan penodongan itu, aparat ini melawan. Akhirnya kami kabur dan masa mengejar kami. Ketika saya kena mata, tidak ada lagi satu pengharapan yang sesungguhnya, karena hanya kematian yang menanti. Detik-detik kematian terasa semakin dekat. Di saat ia sedang memperjuangkan nyawanya, tiba-tiba Yonatan teringat sebuah kejadian ketika ia masih di dalam penjara. Saya teringat kasih Tuhan yang pernah saya rasakan di penjara tahun yang lalu. Bahwa Tuhan masih mengasihi saya. Dia mengasihi orang berdosa. Nah, dia memberi kesempatan kepada orang yang mau berubah. Ada satu sentuhan yang mengingatkan saya bahwa Tuhan itu baik. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Dan pada saat itu juga saya berkata kepada Tuhan, berikan aku kesempatan hidup. Sekali lagi ini aja untuk aku bisa, kalau kau menginginkan saya untuk bertobat. Kejadian naas itu membuat Yonatan harus mendapatkan luka yang cukup serius. Rasa sakit yang mendera tubuhnya membuat ia berpikir, apakah hidup akan terus seperti ini? Ada di hati saya teringat bahwa harus bertobat, bahwa harus cari sesuatu yang disebut perlindungan yang abadi. Hidup itu tidak cukup hanya melakukan kejahatan dan mendapat uang dan memiliki pengharapan
untuk menemukan yang kita harapkan. Dan saya sadar tidak akan pernah menemukan itu. Hatinya terus bertanya, di manakah perlindungan itu? Sampai sebuah titik terang muncul di hadapannya. Suatu saat saya ketemu ada di situ juga rohaniawan di dalam yang sudah menjadi pimpinan yang dibentuk satu komunitas berdoa di dalam penjara tersebut. Dan dia memberikan saya pengajaran-pengajaran tentang pengenalan Kristus. Memberikan saya pemandangan bahwa Yesus itu suatu manusia yang ajaib. Dan dia bukan hanya manusia tetapi dia juga Tuhan. Dia tahu hati kita, dia mengerti hidup kita. Bahkan dikatakan sekalipun orang tuanya meninggalkan anaknya, tapi sekali-kali engkau tidak pernah meninggalkan aku. Sejak saat itu, Yonatan benar-benar yakin bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapannya. Ia tidak perlu takut lagi untuk menghadapi masa depannya. Saya mengambil suatu tekad pada waktu itu kepada Tuhan. Karena saya sudah mulai memahami Tuhan itu baik, merasakan jamahannya. Saya tidak tahu apa nanti yang terjadi kalau saya keluar dari tempat. Tapi saya percaya Engkau Tuhan sanggup menolong aku. Setelah menjalani masa hukumannya, Yonatan mulai memperbaiki hidupnya. Kini perubahan itu pun dapat dirasakan oleh istri dan orang lain di sekitarnya. Walaupun dia seorang mantan narapidana, walaupun dia dulu seorang penjahat, tetapi saya temukan dia adalah pribadi yang berbeda di dalam kehidupan rumah tangga kami dan pelayanan kami. Setelah dia bertobat, setelah dia berubah dari yang jahat kepada yang benar, dia kembali hidupnya dikorbankan atau dipersembahkan kepada orang-orang seperti dia dulu di penjara, supaya orang-orang yang di penjara atau orang-orang rehabilitasi mengenal kasih Kristus. Tuhan sudah mengubahkan Yonatan dari seorang kriminal yang tidak punya belas kasihan menjadi pribadi yang membagikan kasihnya kepada orang lain. Bersama istrinya, ia membangun sebuah panti rehabilitasi untuk melayani orang-orang yang bermasalah. Saya di sini sudah selama 4 tahun ikut Bapak Yonatan ini. Nah, cukup senang saya ini, betah lah istilahnya. Karena saya terus diperkenalkan secara rohani bahwa Yesus itu hadir di kehidupan saya. Kasih yang besar yang saya terima dari Kristus begitu luar biasa. Dan saya akan menyaksikan dan membagi kasih Kristus kepada mereka. Bahwa di dalam Kristus ada kasih yang sempurna. Ada kasih yang membawa kita kepada pengharapan, kehidupan yang lebih baik.